Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasin Tauliana. Saya dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 9. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi di sini ada 3. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dan surat pendek pilihan dengan tema yakni pengertian hukum mimati atau tanwin dan cara membacanya. Dan yang kedua yaitu ada pengertian hukum matsilah dan cara membacanya. Yang kedua yaitu ada memahami hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan dengan tema yaitu hadis menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang ketiga yaitu ada menerapkan Al-Quran yakni surat-surat pendek pilihan tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu dengan tema menerapkan isi kandungan surat Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah. Selanjutnya yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil kelas 9 semester ganjil. Materi pelajarannya yakni Al-Quran Hadis dengan materi pokok ilmu tajwid terkhusus mimati atau tanwin beserta dengan matsilah dengan alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit setiap kali 1 kali pertemuan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama yakni memahami makna ilmu tajwid terkhusus mimati tanwin dan matsilah serta memahami cara bacanya dan dapat mengimplementasikannya di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian materi yakni bertujuan mampu memahami ilmu tajwid terkhusus mimati atau tanwin serta matsilah dengan memahami cara bacanya dan dapat mengimplementasikannya di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Dengan tujuannya yaitu dapat memahami ilmu tajwid serta mencari contoh-contoh bacaan mimati atau tanwin beserta dengan matsilah pada bacaan Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada materi ajar. Nah, materi ajaran di sini yang saya jelaskan yakni memahami ilmu tajwid terkhusus mimati atau tanwin beserta dengan matsilah. Selanjutnya metode pembelajaran yang saya lakukan di sini ialah menggunakan metode pembelajaran ceramah. Kenapa saya menggunakan metode ceramah? Karena dengan menggunakan metode ceramah, guru lebih menerangkan materinya lebih jelas dan singkat sehingga mudah dipahami oleh siswa yang kurang memahami materi. Kemudian siswa juga lebih mudah untuk bertanya ketika ada materi yang kurang mereka pahami. Nah, selanjutnya ada alat bahan atau sumber belajar. Nah, alat atau bahan di sini yang saya pakai diantaranya ada Al-Quran, PowerPoint, serta laptop. Sedangkan sumber belajarnya ada Al-Quran Hadis, kemudian buku lain yang menunjang seperti buku pedoman ilmu tajwid dan multimedia interaktif dan internet. Selanjutnya penilaian. Nah, penilaian yang pertama ada teknik penilaian, yang dimana teknik penilaian tersebut ada penilaian observasi, mengamati sikap peserta didik dalam melakukan diskusi yang mencakup kesatuan, percaya diri, dan kemampuan bermusyawarah dengan membuat tabel lembar observasi siswa. Di dalam tabel tersebut mencakup nama siswa, kemudian sikap-sikapnya seperti tanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri, disiplin. Nah, kemudian di dalam kolom tersebut terdapat skor rata-rata dengan keterangan K 1 poin, C 2 poin, B 3 poin, dan SB 4 poin. Dengan keterangan K itu kurang, C cukup, B baik, dan SB sangat baik. Nah, kemudian ada lembar penilaian diskusi, yang dimana di dalam kolom tersebut terdapat nama siswa, kerjasama, keaktifan, santun, komunikatif, dan keterangan mengenai penilaian aspek tersebut. Yang pertama ada poin 4 yaitu sangat baik, poin 3 baik, poin 2 cukup, dan poin 1 kurang. Selanjutnya ada lembar penilaian diskusi. Maksudnya di sini saya akan menjelaskan materi pokok
dari ilmu tajwid. Yang pertama yaitu ada mim mati atau tanwin dan matsilah. Nah, sebelum lanjut mengenai mim mati atau tanwin dan matsilah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu merupakan disiplin ilmu yang bermanfaat untuk menghindar agar tidak terjadi kesalahan dan perubahan bacaan Al-Quran, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca dalam membaca Al-Quran. Nah, adapun membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang membaca Al-Quran. Nah, kemudian ada tujuan dan keutamaan dari mempelajari ilmu tajwid. Tujuannya dalam mempelajari ilmu tajwid ini kita dapat membaca ayat Al-Quran dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, serta dapat memelihara lisannya serta kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah, yang dimana jika sebagian kaum muslimin telah mempelajari ilmu tajwid, maka telah gugur kewajiban sebagian kaum muslimin tersebut. Nah, akan tetapi dalam mengamalkan ilmu tajwid, hukumnya yakni fardu ain, yang dimana bagi setiap pembaca Al-Quran dan umat Islam wajib mengamalkan ilmu tajwidnya. Nah, meskipun hukum ilmu tajwid ini fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah suatu keharusan bagi setiap kaum muslimin. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke dalam hukum bacaan mim mati atau tanwin. Nah, hukum bacaan mim mati atau tanwin yakni ketentuan membaca Al-Quran jika terdapat mim mati atau salah satu huruf hijaiyah bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, hukum bacaan mim mati ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada idhar syafawi. Idhar syafawi ialah apabila hukum bacaan mim mati bertemu dengan huruf selain ba dengan mim. Nah, adapun bacaannya ialah menghadap hijaiyah, yaitu dibaca dengan jelas. Nah, yang kedua yaitu ada ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini adalah hukum bacaan mim mati apabila bertemu dengan huruf ba. Nah, dibacanya dengan cara samar-samar. Selanjutnya yang ketiga yakni ada idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain itu hukum bacaan mim mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf mim. Nah, dibacanya itu masuk atau lebur ke dalam huruf di selanjutnya gitu, yakni dengan cara mendengung. Selanjutnya ada hukum bacaan matsilah. Matsilah artinya bergabung, berarti matsilah memiliki pengertian yang khusus, yakni apabila ada hadomir, yakni ha dan hi yang artinya dia, letaknya selalu di akhir kalimat. Nah, matsilah terbagi menjadi 2 macam, yakni matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Matsilah qasirah tersendiri memiliki arti yang dimana ketika hadomir dengan huruf hidup bertemu, maka hukum bacaannya yaitu 1 alif atau 2 harokat. Nah, kemudian ada matsilah tawilah. Matsilah tawilah ini yakni mutawilah yang memiliki arti panjang, yang berarti mat yang terjadi jika sesudah hadomir terdapat huruf hamzah yang hidup, maka bacaannya itu lebih panjang daripada matsilah qasirah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai scanning mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.